Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmayuni dengan NIM 240181. Saya memilih topik tentang konflik dalam budaya. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, konflik budaya menjadi fenomena yang sering kita jumpai. Konflik ini terjadi ketika kelompok-kelompok dengan perbedaan adat, nilai, bahasa, atau cara hidup saling berinteraksi, namun tidak memiliki pemahaman yang sama. Memahami konflik budaya membantu kita membangun hubungan sosial yang lebih toleran dan harmonis. Yang pertama, mari kita bahas pengertian konflik budaya. Konflik budaya adalah pertentangan atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan budaya antara dua kelompok atau lebih. Perbedaan itu dapat berupa bahasa, norma sosial, tradisi, atau cara berkomunikasi, hingga cara memandang dunia. Konflik seperti ini bisa muncul dalam berbagai konteks, di lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara bersikap yang dianggap sopan oleh satu budaya bisa saja dianggap tidak sopan oleh budaya lain. Konflik budaya tidak selalu terjadi karena niat buruk, melainkan sering muncul karena ketidaktahuan, miskomunikasi, serta perbedaan nilai yang tidak disadari. Baik, selanjutnya itu penyebab utama konflik budaya. Yang pertama yaitu perbedaan nilai dan norma sosial. Setiap budaya memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis tentang apa yang dianggap benar, baik, sopan, atau pantas. Ketika standar tersebut berbeda, benturan mudah terjadi. Contoh, budaya yang memandang kotak mata sebagai tanda sopan bertemu dengan budaya yang menganggapnya tidak sopan. Yang kedua yaitu bahasa dan komunikasi. Bahasa bukan hanya soal kata-kata, tapi juga intonasi, gestur, dan cara menyampaikan pesan. Perbedaan ini sering menimbulkan salah paham. Yang ketiga yaitu stereotip dan prasangka. Ketika seseorang menilai kelompok lain berdasarkan asumsi negatif yang belum tentu benar, hubungan antar kelompok menjadi tegang. Yang keempat yaitu etnosentrisme. Sikap merasa budaya sendiri paling benar dan paling tinggi dibandingkan budaya lain. Ini menjadi akar dari banyak konflik sosial. Yang terakhir yaitu persaingan sumber daya. Ketika kelompok budaya berbeda berebut akses pekerjaan, pendidikan, atau fasilitas, konflik bisa muncul karena rasa tidak adil. Selanjutnya kita membahas bentuk konflik budaya. Yang pertama yaitu konflik antar etnis. Misalnya perbedaan suku yang memicu pertentangan dalam pembagian sumber daya atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu konflik antar kelompok di sekolah atau kampus. Perbedaan gaya komunikasi atau tradisi antar daerah sering memicu salah paham antar mahasiswa. Selanjutnya yaitu konflik dalam dunia kerja. Gaya kerja yang berbeda, misalnya budaya yang mengutamakan formalitas berhadapan dengan budaya yang santai bisa menimbulkan gesekan. Selanjutnya yaitu konflik internasional. Konflik budaya antar bangsa sering muncul karena perbedaan ideologi, sistem sosial, dan nilai politik. Setiap bentuk konflik memiliki dinamika yang berbeda, tetapi akar utamanya tetap sama, yaitu perbedaan budaya yang tidak dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya kita membahas dampak konflik budaya. Konflik budaya dapat menimbulkan dampak negatif, seperti yang pertama yaitu menurunkan rasa saling percaya, munculnya diskriminasi, menguatkan prasangka, dan perpecahan dalam masyarakat, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Namun di sisi lain, jika dikelola dengan baik, konflik budaya bisa memberikan dampak positif. Perbedaan membuat masyarakat lebih kreatif, terbuka, dan kaya akan perspektif. Konflik yang diselesaikan dengan cara damai dapat meningkatkan empati dan membangun hubungan antar kelompok yang lebih kuat. Yang terakhir yaitu cara mengatasi konflik budaya. Yang pertama yaitu pendidikan lintas budaya. Mempelajari budaya lain membantu kita memahami alasan dibalik sikap atau perilaku mereka. Ini mengurangi salah paham dan stereotip. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka dan empati. Mengungkapkan pendapat dengan cara yang sopan dan mendengarkan tanpa menghakimi sangat penting dalam meredakan konflik. Yang ketiga yaitu mengurangi etnosentrisme. Mengakui bahwa setiap budaya memiliki nilai positif dan cara pandang yang berbeda. Yang keempat yaitu mencari titik temu. Fokus pada kesamaan, tujuan bersama, kebutuhan yang sama, atau nilai universal seperti keadilan dan saling menghormati.